Anda kembali di Anyus Pagi dan kita awali di segmen ini dengan informasi banjir. Pemirsa, ratusan rumah di Komplek Perumahan Taman Cikunir Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir yang mencapai 60 cm. Banjir diduga akibat luapan kali di belakang permukiman warga. Banjir merendam Komplek Perumahan Taman Cikunir Indah diakibatkan oleh tanggul sungai jebol yang berada di belakang perumahan serta buruknya drainase di wilayah tersebut. Selain itu, meluapnya air dikarenakan intensitas hujan yang tinggi sejak Sabtu sore. Ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 60 cm dan menyebabkan kendaraan milik penghuni perumahan yang mencoba melintas banjir mogok seketika. Menurut warga, perumahan Taman Cikunir Indah menjadi langganan banjir jika turun hujan deras, ditambah lagi tanggul sungai jebol. Tanggul itu ada awalnya mampet, terus ada yang jebol juga katanya. Oh. Emang dekat kali gitu? Dekat kali. Dekat kali? Kali, Iya. Kali apa itu? Kali apa ya? Nggak paham juga ya kalau Di kalinya. belakang perumahan ya? Iya, belakang perumahan. Warga berharap agar pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki tanggul yang jebol serta drainase yang buruk di wilayah pemukiman. Akibat banjir ini, sejumlah kendaraan milik warga terpaksa diungsikan di tempat yang lebih tinggi di depan gerbang perumahan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah kota Tasikmalaya, Jawa Barat sejak Sabtu sore hingga malam hari mengakibatkan meluapnya Sungai Anak Citanduy. Akibatnya puluhan rumah yang berada di sepanjang bantaran sungai terendam banjir hingga setengah meter. Puluhan rumah yang berada di sepanjang aliran Sungai Anak Citanduy di Kampung Bobojong, Kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, terendam banjir akibat luapan anak Sungai Citanduy. Banjir merendam 2 RT yaitu RT 01 dan 02, RW 09 Kampung Bobojong. Banjir dengan aliran deras ini juga merendam puluhan rumah di Jalan Buni Nagara 2 dan 3, Kelurahan Nagara Sari, Kecamatan Cipepes, Kota Tasikmalaya. Debit air besar dan pintu irigasi yang kecil membuat banjir dengan cepat merendam rumah warga. Dan peristiwa ini kali kedua terjadi setelah tahun 2019 silam. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tasikmalaya masih mendata sejumlah wilayah dan rumah warga yang terkena banjir. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 3 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat tenggelam di objek wisata air terjun Lubuk Hitam di daerah Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang korban berhasil ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya sedang dalam proses pencarian. Tiga dari 16 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang yang berlibur ke air terjun Lubuk Hitam, Kota Padang, hilang terseret arus sungai. Peristiwa ini terjadi saat kawasan tersebut dilanda air bah setelah diguyur hujan deras di bagian hulu sungai. Ketiga korban bernama Felicia Hanesti, 21 tahun, Dela 21 tahun, dan Farulia 21 tahun. Setelah 3 jam proses pencarian oleh tim gabungan, 1 orang korban meninggal dunia atas nama Felicia Honesti berhasil ditemukan. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh tim SAR ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk proses visum. Malam ini kita sudah temukan 1 orang atas nama Felicia Honesti. Untuk lokasi ditemukannya berapa jauh Pak dari lokasi awal Ini TKP? kurang lebih itu sekitar 2 kilo dari titik awal pintu masuk objek wisata tersebut. Sudah bisa dipastikan kondisi korban 1 yang ditemukan ya Pak? Ya, kondisi korban sampai sini sekarang yang kita temukan itu dalam kondisi MD. Rencananya, tim gabungan masih mencari 2 orang korban lainnya yang belum ditemukan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Evakuasi korban dan reruntuhan pepohonan akibat banjir bandang serta tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat terus berlangsung. 1 orang tewas akibat peristiwa tersebut. 8 hektar sawah di Kecamatan Sumedang Selatan, Jawa Barat rusak akibat diterjang longsor dan banjir bandang. Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung.
Warga mengais barang-barang berharga mereka yang hilang terbawa arus dan tertimpa reruntuhan bangunan. Petugas dan warga membutuhkan bantuan alat berat untuk mengangkut material longsor. Banjir bandang menerjang Desa BK, Kecamatan Marawula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Warga yang panik mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Ada TNI juga di situ, ada Kapolri dan TNI yang lagi membantu juga masyarakat yang ada di sini. Ya. Kepanikan warga saat banjir bandang menerjang Dusun 2 dan 3 Desa Marawula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat malam terekam kamera amatir warga. Warga berlarian menerjang banjir bercampur lumpur untuk menyelamatkan diri. Airnya makin deras, jadi banyak. Sejumlah warga lainnya berjuang menyelamatkan harta benda mereka. Warga juga berusaha mengevakuasi hewan ternak agar tidak terseret banjir. Banjir bandang disebabkan hujan deras yang terjadi sejak Kamis malam dan menyebabkan Sungai BK meluap. Banjir yang disertai lumpur memenuhi jalan dan rumah warga. Warga yang dibantu TNI Polri membersihkan jalanan permukiman yang tertutup lumpur serta sejumlah material yang terbawa banjir bandang. Warga juga membersihkan rumah mereka sambil mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. 70 rumah terendam banjir dan lebih dari 500 warga terpaksa mengungsi karena khawatir banjir susulan. Warga mengungsi di sejumlah titik pengungsian termasuk di rumah keluarga mereka yang tidak terdampak banjir. Malam itu salah satunya ada yang di Pasar Dolo di Kota Pulu. Nah, dan sebagian itu di beberapa rumah-rumah keluarga seperti yang di Bali Aceh, seperti yang di Bomba, Sidedi. Nah, di situ titik-titik untuk pengungsiannya. Nah, ini sementara kita upayakan ini ada beberapa huntara yang coba kita manfaatkan. Nah, mereka yang mengungsi di luar ini kita akan upayakan, kita akan tarik atau fokus di desa sini. Belum ada laporan soal korban jiwa maupun korban hilang akibat banjir bandang. Sementara BPBD masih menghitung kerugian material akibat banjir yang disertai lumpur ini. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Cemi Hendrik Aingyus melaporkan. Diterjang hujan deras dan angin kencang, puluhan pohon di Jember, Jawa Timur tumbang. Satu pohon di Jalan Jawa bahkan tumbang menimpa pengendara sepeda motor hingga luka berat di tangan dan punggung. Saat pohon di Jalan Rawa Jember tumbang menimpa seorang pemotor, sempat terekam kamera warga. Korban bernama Bram, warga Kecamatan Silo, Jember, kemudian dievakuasi dengan mobil PMI menuju Rumah Sakit Dr. Subandi untuk mendapat penanganan medis rumah sakit. Petugas BPBD Jember yang menerima laporan tentang pohon kemudian memotong dan mengevakuasi batang serta ranting pohon agar tidak menutupi jalan dan mengganggu lalu lintas. Ribuan ulat bulu menyerang permukiman warga di Desa Ploso, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sejumlah warga terserang gatal-gatal akibat terkena ulat bulu tersebut. Warga Desa Ploso, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah resah akibat didatangi ribuan ulat bulu. Ulat-ulat bulu ini muncul di rumah mereka dan merambat di lantai, dinding, atap hingga masuk ke kamar serta dapur. Sejumlah warga pun mengaku terserang penyakit gatal-gatal. Kalau masuk rumah, masuk warung itu juga ini ularnya banyak sekali, Om. Sudah itu, Mas? Sudah 2 hari, Om. Geli sih, jijik enggak, Om. Terus gatal-gatal lah. Ulat bulu ini berasal dari sebuah lahan kosong dan selalu terjadi setiap tahun. Warga berharap petugas datang untuk membasmi ulat-ulat ini. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Takut dengan jarum suntik, seorang petugas Satpol PP di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan histeris saat menerima vaksin COVID-19. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.